Halo semuanya ya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk pertanyaan kali ini yaitu bagaimana cara untuk meyakinkan hakim atau tips di agenda sidang mediasi atau sidang pertama. Oke. Ini sebenarnya sudah saya bahas untuk beberapa video sebelumnya ya, mengenai bagaimana tata cara untuk meyakinkan majelis hakim dan pertanyaan-pertanyaan timbul pada saat agenda sidang mediasi. Oke. Untuk agenda sidang pertama itu sudah dijelaskan atau sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Untuk agenda sidang pertama adalah agenda sidang mediasi. Majelis hakim serta mediator nanti berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik ini dalam perkara apapun, perkara prestasi, perkara perbuatan melawan hukum, atau perkara sengketa apapun, itu nanti tujuannya dimediasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena tujuannya berperkara di pengadilan meja hijau itu tidak solusi terbaik ya. Jadi ketika selesai secara mediasi itu yang sebenarnya malah langkah terbaik ya. Ketika ada sengketa tanah ya, tanpa masuk ke pengadilan, tanpa masuk ke inti dari pembuktian, selesai secara mediasi ya malah jempol, itu malah bagus, pengacaranya jos ya. Jadi ketika selesai di agenda mediasi itu malah sebenarnya ya tujuannya sebenarnya tanpa adanya pembuktian, harus melakukan jawaban, replik duplik, pembuktian, pemeriksaan setempat dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi untuk agenda pertama itu selalu mediasi dengan tujuan nanti menyelesaikan perkara tanpa adanya inti dari pokok permasalahan ya, diselesaikan secara kekeluargaan, seperti itu. Bagaimana tata cara untuk meyakinkan hakim? Ya, ketika meyakinkan hakim di sidang mediasi ya sampaikan saja sesuai dengan gugatannya atau posita-posita dalam gugatannya. Jika Anda posisinya sebagai tergugat, jika Anda sebagai pihak penggugat, jika Anda posisinya sebagai pihak tergugat ya sampaikan aja kebenarannya. Jadi agenda mediasi Anda cobalah dicari titik temunya seperti apa ya. Jangan terlalu egois. Jika Anda posisinya sebagai penggugat, apalagi terhadap sengketa atau permasalahan sengketa, jangan terlalu egois, atau kalau nggak gini nggak bisa gitu. Karena nanti untuk hasil akhir keputusan ketika sudah masuk ke pokok pemeriksaan itu nanti juga nggak ada yang tahu gitu. Buktinya pun juga harus disiapkan, memakan banyak waktu, memakan banyak biaya, memakan banyak energi, dan hasilnya pun juga 50-50. Nggak ada pengacara yang bisa memprediksikan bahwa oh ya saya jamin untuk menang dan lain sebagainya, itu nggak ada. Oke, apalagi untuk sengketa-sengketa yang sulit seperti halnya sengketa perbuatan melawan hukum atau sengketa-sengketa perdata lainnya, prestasi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Jadi di agenda mediasi sampaikan saja apa adanya, sampaikan keinginannya. Jika memang ada jalan keluar terbaik, maka itu harus diambil di agenda mediasi. Jangan nanti tiba-tiba Anda menyesal ya ketika sudah masuk ke agenda pembuktian dan lain sebagainya, sampai akhir persidangan ternyata Anda kalah. Anda harus mengajukan banding kalah lagi, harus mengajukan kasasi, seperti itu. Biasanya ketika di agenda atau sidang pengadilan tingkat pertama itu kalah ya, kemungkinan besar untuk agenda-agenda selanjutnya itu kemungkinan besar ya akan kalah. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk pengadilan tinggi dan pengadilan Mahkamah Agung itu pemeriksaan sudah tidak pemeriksaan pokok perkara lagi, tapi mengenai pemeriksaan penerapan hukum atau penerapan undang-undangnya, seperti itu. Untuk pemeriksaan perkara itu berada di tingkat pertama atau pengadilan negeri atau pengadilan agama, seperti itu. Jadi upayakan di mediasi, sampaikan yang terbaik, sampaikan apa adanya, keinginan masing-masing, cari jalan keluar terbaik ya. Sampaikan saja fakta di lapangan seperti apa. Jika memang nggak bisa dimediasi ya terpaksa lanjut ke pokok pemeriksaan dan pokok perkara, membuat jawaban atas gugatan, membuat replik duplik, dan melakukan pembuktian. Oke, jadi itu tadi tips dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.